kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu pemegang saham dan kuasa pemegang saham perseroan serta para undangan. Pada acara rapat umum pemegang saham tahunan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk, selanjutnya disebut perseroan, yang diselenggarakan pada hari ini, Kamis 20 Juni 2024. Rapat umum pemegang saham tahunan perseroan selanjutnya disebut rapat. Dengan ini kami perkenalkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang hadir dalam rapat adalah sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Bapak Hendroja, Direktur Keuangan Ibu Siska Adriana, Direktur Operasional Ibu Stefani Andriana Suhanda, Dewan Komisaris, Komisaris Utama Bapak Reza Wibisana Subekti, Komisaris Ibu Hyumi Chen, Komisaris Independen Bapak Insinyur Valentino Dani Rumanto. Perlu kami sampaikan bahwa saat ini telah hadir juga di antara kita Bapak atau Ibu perwakilan dari Kantor Akuntan Publik KAP, Independen Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali. Direksi dari Biro Administrasi Efek PT Bima Registra atau yang mewakili Ibu Elizabeth Karena Leonita SHMKN selaku notaris. Selanjutnya, guna memenuhi ketentuan pasal 10 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan pasal 13 ayat 1, pasal 14 ayat 1 dan pasal 17 ayat 1 serta pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 15 garis miring POJK titik 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perusahaan terbuka, selanjutnya disebut POJK 15 garis miring 2020. Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan, dahulu Bapepam LK, dan Bursa Efek Indonesia BEI, mengenai rencana pelaksanaan rapat melalui surat tertanggal 2 Mei 2024 nomor SK garis miring 098 garis miring Korsek garis miring OMSS TBK garis miring 5 garis miring 2024. 2. Melakukan pengumuman rapat pada tanggal 14 Mei 2024 dan pemanggilan rapat pada tanggal 29 Mei 2024. Masing-masing dimuat pada situs web Bursa Efek Indonesia, situs web PT Kustodian Sentral Efek Indonesia selaku penyedia elektronik RUPS atau selanjutnya disingkat penyedia ERUPS, dan situs web Perseroan dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Reza Wibisana Subekti selaku anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk membuka rapat. Hadirin yang kami hormati, kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian dalam acara rapat pada hari ini. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 37 ayat 1 POJK 15 garis miring 2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat dipimpin oleh seorang Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. Maka saya, Reza Wibisana Subekti, selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan yang ditunjuk akan memimpin rapat ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham, kuasa pemegang saham, sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf A POJK 15 garis miring 2020,
Sebelum acara dimulai, terlebih dahulu kami akan menjelaskan kondisi umum perseroan secara singkat. Hadirin yang terhormat, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkahnya sehingga perseroan dapat melalui tahun yang penuh tantangan. Bagi perseroan di mana dinamika ekonomi dunia berubah dengan cepat, dengan diikuti oleh meruncingnya ketegangan geopolitik, memperburuk prospek ekonomi sehingga serta meningkatkan ketidakpastian pasar keuangan global. Hal ini secara umum telah menurunkan prospek pertumbuhan perekonomian dunia, meningkatkan diversifikasi investasi dan perdagangan antara negara maju dan negara berkembang, serta mendorong semakin tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Walaupun demikian, pada tahun 2023 perseroan mampu mencatatkan pendapatan sebesar 20.274.939.61.000. Sehingga sepanjang tahun 2023 saham perseroan tidak pernah dihentikan perdagangannya oleh BEI. Perseroan pernah diminta menjelaskan atas volatilitas saham perseroan sehubungan dengan terjadinya unusual market activity oleh Bursa Efek Indonesia, yaitu pada tanggal 11 Juli 2023 dan tanggal 4 Desember 2023. Terkait hal tersebut, perseroan telah menjawab dan memberikan keterbukaan informasi yang dirilis pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 11 Juli 2023 dengan nomor surat 07/112/Korsek-OMSS-7/2023 dan tanggal 4 Desember 2023 dengan surat 04/12/Korsek-12/2023 yang secara garis besar menyatakan bahwa volatilitas harga saham perseroan disebabkan oleh mekanisme pasar, sehingga perseroan juga menyampaikan bahwa tidak terdapat informasi atau fakta material atau kejadian penting lainnya yang belum diungkapkan ke publik. Saham perseroan juga pernah masuk dalam daftar efek pemantauan khusus pada tanggal 29 November 2023 pukul 15.49. Hal ini disebabkan oleh harga saham perseroan yang berada di bawah 51. Hal tersebut kemudian dicabut oleh Bursa Efek Indonesia pada tanggal 30 November 2023 pukul 14.18. Perseroan optimis dapat terus mencapai kinerja yang bertumbuh secara berkelanjutan yang didukung dengan kondisi perekonomian yang stabil dan terjaga serta kebijakan pemerintah yang lebih akomodatif terhadap iklim investasi pada sektor kegiatan perseroan. Sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, saya persilakan pembawa acara untuk membacakan pokok-pokok tata tertib rapat, mata acara rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat, dan tata cara penggunaan hak pemegang saham mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Terima kasih Bapak Reza. Dengan ini kami sampaikan tata tertib rapat ini adalah sebagai berikut. 1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia. 2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK POJK 15/2020. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 11 ayat 35 Anggaran Dasar Perseroan dan juga pasal 37 ayat 1 POJK 15/2020, rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan. 4.
pimpinan rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam rapat. 5. Yang berhak mengikuti rapat adalah pemegang saham perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam penitipan kolektif, yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan 1 hari kerja sebelum pemanggilan rapat, yaitu pada tanggal 28 Mei 2024 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. 6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam rapat. 7. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf A Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf A POJK 15/2020, mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima dapat dilangsungkan apabila dalam rapat lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. 8. Dalam rangka efisiensi, perseroan tidak menyediakan souvenir dan laporan tahunan dalam bentuk fisik kepada pemegang saham atau kuasa yang hadir dalam rapat. Demikian tata tertib rapat telah kami sampaikan. Sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 3 huruf B POJK 15/2020, mata acara rapat hari ini sebagaimana dimuat dalam pemanggilan rapat adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan equity charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 2. Penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. 3. Penetapan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. 5. Pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Mekanisme keputusan terkait mata acara rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam rapat. 2. Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki atau mewakili lebih dari 1 saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya. 3. Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 40 ayat 1 POJK 15/2020, keputusan rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat,
maka sesuai ketentuan pasal 12 ayat 4 huruf C Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15/2020, keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima dapat diambil berdasarkan pemungutan suara. Dengan ketentuan keputusan mata acara rapat pertama sampai dengan mata acara rapat kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat. 4. Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta pimpinan rapat untuk mengangkat tangan. B. Apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju. C. Pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam rapat namun tidak mengeluarkan suara atau abstain, maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam rapat. D. Proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi EasyKC pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Panduan tata cara pemberian pilihan suara melalui sistem EasyKC dapat dilihat pada situs akses.kc.co.id dan pemanggilan rapat. Sistem elektronik vote result yang disediakan oleh penyedia ERUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual. E. Apabila jumlah suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak. F. Berdasarkan pasal 11 ayat 48 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Demikian kami sampaikan mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat. Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat adalah sebagai berikut. 1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, atau usul, atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara rapat yang sedang dibicarakan. 2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut. A. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan mata acara rapat. B. Forum untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 menit. C. Pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat atau saran dengan cara mengangkat tangan,
mengisi, menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama pemegang saham, alamat, dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya, petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada pimpinan rakyat. Mohon maaf, pimpinan rapat. D. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem Easy Kese yang disediakan oleh penyedia ERUPS dengan menggunakan fitur chat pada kolom Electronic Opinions yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi Easy Kese. Panduan penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan dan atau pendapat melalui sistem Easy Kese dapat dilihat pada situs akses.kese.co.id dan pemanggilan rapat. 3. Direksi dan atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan atau tanggapan satu persatu. Direksi dan atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan atau tanggapan. Demikian kami sampaikan tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau pendapat dalam rapat. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Reza Wibisana Sugokti selaku pimpinan rapat untuk kembali melanjutkan jalannya rapat. Baiklah, sebelum pembahasan mata acara rapat dimulai, maka saya mohon bantuan kepada Ibu Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum, Magister Notariatan, selaku notaris yang akan membuat berita acara rapat yang akan terjadi pada hari ini untuk menghitung apakah para pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam rapat ini sudah mencapai quorum sebagaimana yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Selamat siang hadirin yang terhormat. Saya Elizabeth Karina Leonita, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, selaku notaris yang ditunjuk untuk membuat berita acara rapat yang terjadi pada hari ini berdasarkan surat penunjukan yang dibuat secara di bawah tangan tertanggal 29 Mei 2024. Dengan ini memberitahukan bahwa setelah memeriksa daftar hadir dan quorum para pemegang saham yang diterbitkan oleh PT Bima Registra selaku Biro Administrasi Efek, tercatat jumlah saham yang hadir atau diwakili dalam rapat ini sebanyak 1.500.012.800 saham yang merupakan 78,9450% dari seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sampai dengan hari ini, yang mempunyai hak suara yang sah sebagaimana dipersyaratkan Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020. Demikian saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bu Notaris. Hadirin yang terhormat, karena quorum kehadiran untuk rapat ini telah terpenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan POJK 15/2020, maka rapat ini adalah sah dan berhak untuk mengambil keputusan-keputusan yang mengikat. Selanjutnya, dengan memohon petunjuk dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, rapat pada hari ini, Kamis 20 Juni 2024, rapat saya nyatakan dibuka dengan resmi pada pukul 13.37 bagian Barat waktu Indonesia. Mohon dicatat. Hadirin yang kami hormati, marilah kita memasuki pembahasan mata acara rapat yang pertama, yaitu persetujuan dan pengesahan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi
dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. B. Laporan keuangan dan pengesahan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 serta pemberian dan pembebasan serta pelunasan acquit at the charge sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris perseroan untuk tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Selanjutnya, mengingat mata acara rapat yang pertama berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh direksi perseroan, maka pembahasan mata acara rapat yang pertama akan diawali oleh Bapak Hendro Jak selaku Direktur Utama Perseroan. Kepada Bapak Hendro Jak, kami persilakan. Terima kasih Bapak Esa. Mengawali laporan ini, marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya sehingga perseroan dapat melalui tahun 2023 dengan capaian kinerja yang baik di tengah banyak dan beratnya tantangan yang ada. Bersama ini, perkenankanlah saya mewakili jajaran direksi perseroan menyampaikan laporan pertanggungjawaban direksi atas pengelola perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan lainnya. Perseroan menghadapi tantangan di tahun 2023 seperti kenaikan bahan pokok seperti beras, cabai dan bahan lainnya mengambil porsi terhadap melemahnya daya beli masyarakat, sehingga hal ini memberikan dampak yang cukup hebat bagi produk-produk perseroan yang merupakan produk sekunder. Kenaikan biaya fee marketplace serta kenaikan biaya ongkos kirim yang dibebankan kepada pelanggan menambah semakin mahalnya harga produk perseroan dan menjadikan pelanggan urung berbelanja produk perseroan. Perseroan menyadari akan dampak lingkungan yang mungkin timbul dari bisnis yang dijalankan oleh perseroan. Dampak lingkungan dari industri furniture berbasis kayu terlihat mulai dari proses produksi yang menyebabkan kerusakan hutan, begitu juga dampak mikroplastik yang timbul dari furniture berbahan plastik. Sampah furniture yang berbentuk besar atau bulk waste yang tidak bisa diterima oleh tempat pembuangan akhir atau TPA merupakan masalah tersendiri yang membutuhkan penanganan secara bersama. Perseroan akan melakukan eskalasi pada produk-produk yang ditenggarai tidak memiliki sertifikasi ramah lingkungan, terutama produk dengan material plastik. Strategi perseroan di tahun 2024. 1. Perseroan mengembangkan website yang mengarah pada e-commerce. 2. Menambah katalog kebutuhan furniture kebutuhan pemerintah atau e-katalog. 3. Program perseroan akan keberpihakan yang berkelanjutan untuk terus melakukan eskalasi atas produk-produk yang memberikan dampak negatif pada lingkungan. 4. Perseroan mengembangkan platform aplikasi mobile guna mengakomodir para pengguna ponsel pintar dalam mengakses website perseroan. Peran direksi dalam perumusan strategi dan kebijakan strategis perseroan. Di tahun 2023, direksi telah melaksanakan rapat direksi sebanyak 14 kali yang membahas perumusan dan kebijakan strategis yang dilakukan oleh direksi adalah dengan merencanakan arah dan tujuan perseroan untuk tahun mendatang 2024. Direksi masih akan melanjutkan program yang masih belum rampung di tahun 2023 dan mengembangkan program keberpihakan yang berkelanjutan dalam menyokong Indonesia Net Zero Carbon di tahun 2060. Proses yang dilakukan direksi untuk memastikan implementasi strategi perseroan. Direksi mengawasi secara langsung seluruh program yang dijalankan serta memberikan laporan-laporan secara berkala kepada Dewan Komisaris dan dipaparkan dalam rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi. Direksi juga memimpin dan memantau secara langsung bersama
audit internal proses eskalasi vendor-vendor yang ditenggarai tidak memiliki sertifikasi ramah lingkungan, serta vendor-vendor yang tidak mendukung program anti korupsi perseroan. Hal ini menjadi bagian dari komitmen direksi untuk menetapkan sistem tata kelola perusahaan yang baik, serta ekonomi dan lingkungan yang berkelanjutan. Perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas dari tata kelola perusahaan yang baik. Perseroan mendorong setiap elemen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik melalui koordinasi, sosialisasi, serta implementasi hingga unit terkecil dari perseroan. Perseroan senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kami mendorong setiap karyawan untuk bekerja secara profesional dan beretika agar mampu meningkatkan reputasi perseroan sebagai perusahaan yang terpercaya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Dewan Komisaris dan Regulator secara reguler memberikan bimbingan, masukan dan arahan bagi kami untuk terus menyempurnakan praktik tata kelola perusahaan yang baik. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi yang telah bekerja dengan keras, serta berkomitmen untuk terus memberikan yang terbaik. Kami juga ingin mengapresiasi sekaligus mengucapkan terima kasih kepada seluruh karyawan yang telah berkontribusi dengan baik selama tahun 2023. Terima kasih juga kami sampaikan kepada para pemegang saham, masyarakat, dan pemangku kepentingan untuk dukungan dan kepercayaan yang diberikan kepada perseroan. Demikian saya sampaikan laporan direksi untuk tahun buku 2023. Yang selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahunan yang telah dimuat dalam website perseroan. Selanjutnya saya persilahkan Bapak Insinyur Valentino Danilumanto selaku Komisaris Independen Perseroan untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan. Terima kasih Bapak Hendro Jam. Penilaian atas kerja direksi. Perseroan menutup tahun 2023 dengan penurunan pendapatan sebesar 20.244.939.061 rupiah, turun sebesar 74,11% dibanding dengan akhir tahun 2022. Yang menjadi catatan khusus di tahun 2023 ini adalah kenaikan biaya yang ditetapkan oleh marketplace atau e-commerce seperti Lazada, Tokopedia, dan lain-lain hingga 4 kali lipat pada semester pertama tahun 2023, serta kenaikan harga biaya ongkos kirim yang harus dibayarkan oleh customer. Hal ini secara spontan langsung direspon oleh para customer dengan mengurangi belanja secara daring akibat dari tingginya harga ongkos kirim produk perseroan yang memiliki volumetrik yang cukup besar. Dewan Komisaris menilai bahwa di tahun 2023 ini direksi dan manajemen banyak bekerja keras menyikapi melemahnya daya beli masyarakat Indonesia dan mendorong perseroan untuk melakukan shifting marketing secara cepat. Dewan Komisaris menilai bahwa direksi telah bekerja dengan keras di tahun 2023 ini dan mengambil langkah-langkah yang kami pikir tepat untuk menyikapi gejolak pasar yang terjadi. Pengawasan atas implementasi strategi perseroan. Pada tahun 2023 ini, manajemen banyak melakukan manuver-manuver yang dianggap perlu dalam menyikapi penurunan daya beli masyarakat Indonesia yang terjadi selama tahun 2023. Dewan Komisaris melakukan pembahasan rutin secara tatap muka dan intensif mengenai manuver-manuver baru yang akan diambil manajemen guna memperbaiki kondisi penurunan pendapatan serta pembahasan mengenai rancangan strategis yang akan diambil oleh manajemen. Kami seluruh Dewan Komisaris akan terus melakukan supervisi pada kinerja direksi untuk terus melakukan perbaikan serta dapat melewati badai dengan cepat dan kembali memenuhi target-target kerja bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan. Di tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat Dewan Komisaris sebanyak 5 kali. Mekanisme pemberian saran kepada direksi. Dalam mendukung pengembangan perseroan,
Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat gabungan dengan Dewan Direksi. Dalam rapat-rapat tersebut, Dewan Komisaris menerima laporan perkembangan terkini perseroan dari direksi, membahas topik-topik yang ada maupun yang akan datang, dan memberikan tanggapan serta masukan dan saran apabila diperlukan. Tahun 2023, Dewan Komisaris mengadakan 4 kali rapat gabungan dengan direksi. Penilaian terhadap komite-komite di bawah Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit serta Komite Nominasi dan Remunerasi. Kami yakin bahwa kedua komite tersebut telah melakukan peran mereka secara proaktif dengan penuh tanggung jawab, yang menghasilkan peningkatan kualitas tata kelola yang baik di seluruh organisasi. Di tahun 2023, Komite Audit, Nominasi, dan Remunerasi telah melaksanakan kewajibannya mengadakan rapat sebanyak 4 kali. Hal ini menjadi bagian dari komitmen perseroan dalam menjalankan tata kelola perusahaan yang baik dan benar di bawah pengawasan Dewan Komisaris. Apresiasi. Sebagai penutup, mewakili Dewan Komisaris, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran direksi, manajemen, dan karyawan atas kerja keras yang luar biasa di masa-masa badai yang dihadapi perseroan di tahun 2023 ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada pemegang saham, masyarakat, dan pemangku kepentingan atas dukungan dan kepercayaan mereka. Demikian saya sampaikan laporan Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2023 yang selengkapnya dapat dibaca pada laporan tahunan yang telah dimuat dalam website Perseroan. Selanjutnya kami mempersilahkan Bapak Reza Wibisana Subekti selaku pimpinan rapat untuk kembali melanjutkan jalannya rapat dan menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang pertama. Hadirin yang kami hormati, berdasarkan pasal 66 ayat 1 junto pasal 69 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2024 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Cipta Kerja, laporan tahunan, laporan direksi, laporan tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris, dan laporan keuangan perseroan disampaikan kepada RUPS tahunan dan memerlukan persetujuan RUPS tahunan. Adapun laporan keuangan perseroan tahun buku 2023 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik KAP Independen Doli, Bambang, Sulistianto, Dadang, dan Ali dengan pendapat laporan keuangan konsolidasian perseroan menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material posisi keuangan konsolidasian PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk dan entitas anak pada tanggal 31 Desember 2023 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal tersebut, sehingga dengan standar akuntansi keuangan di Indonesia sehubungan dengan penjelasan mata acara pertama rapat yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menyetujui dan mengesahkan laporan tahunan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang di dalamnya terdiri dari A. Laporan jalannya pengurusan perseroan oleh direksi dan laporan jalannya pengawasan perseroan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku 2023. B. Laporan keuangan dan neraca serta perhitungan laba rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga dengan demikian menyetujui untuk memberikan pembebasan dan pelunasan
sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang memberikan pertanyaan atau tanggapan, Pak? Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Kami mohon waktu, Pak, untuk melakukan hitungan suara. Dari pemegang saham ada yang mengajukan keberatan terhadap usulan yang disampaikan, Pak? Kami mohon waktu untuk melakukan hitungan suara lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, setelah diadakan perhitungan, pemegang saham yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 suara, abstain 0, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.012.700 suara, atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Baiklah, karena ada yang tidak setuju dan atau memberikan suara abstain, maka keputusan ini akan ditentukan dengan cara pemungutan suara. Untuk itu, saya mohon kepada Ibu Notaris untuk menghitung jumlah suara dan atau memberikan suara abstain. Dengan ini saya sampaikan lagi, Pak, yang tidak setuju sebanyak 100 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.012.700 suara, atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang pertama tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat setelah dilakukan pemungutan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak, yaitu 99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat, menyetujui usulan keputusan mata acara pertama rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan ke pembahasan ke mata acara rapat yang kedua, yaitu penetapan laba rugi perseroan untuk tahun buku yang telah berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Untuk itu kami persilakan kepada Ibu Stefani Andriana Suhanda selaku Direktur Perseroan untuk menyampaikan penjelasan terkait mata acara rapat yang kedua ini. Terima kasih Bapak Reksa. Hadirin kami hormati, kinerja perseroan melambat memasuki kuartal kedua tahun 2023. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa hal seperti kenaikan biaya pengiriman sebagai imbas kenaikan harga BBM selama tahun 2023. Tren pelemahan ekonomi disertai dengan inflasi akibat kenaikan bahan pangan telah menempatkan dunia dalam keadaan yang tidak baik-baik saja dan memberi dampak pada industri serta kegiatan usaha termasuk perseroan. Hal ini memberikan implikasi negatif terhadap kinerja dan keuangan perseroan.
Karena kondisi tersebut, perseroan mencatatkan rugi tahun berjalan sebesar 3.917.195.821 rupiah dan rugi komprehensif tahun berjalan sebesar 3.234.742.994 rupiah per tanggal 31 Desember 2023. Dikarenakan perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif pada tahun buku 2023, maka tidak terdapat jumlah tertentu yang dapat disisihkan perseroan untuk dana cadangan umum sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Demikian penjelasan kami terkait mata acara kedua rapat. Selanjutnya, jalannya rapat ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang kedua ini. Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian penjelasan yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menetapkan perseroan tidak mempunyai saldo laba yang positif dan tidak terdapat laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sehingga tidak terdapat penyisihan atau dana cadangan umum sesuai dengan ketentuan pasal 70 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan, Pak. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang memberikan suara tidak setuju terhadap usulan yang disampaikan, Pak. Berdasarkan hasil perhitungan kami, yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.012.700 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang kedua tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu sebesar 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kedua rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang ketiga, yaitu penetapan besar gaji dan tunjangan bagi anggota direksi dan anggota komisaris perseroan. Hadirin yang kami hormati, berkenaan dengan mata acara yang telah disampaikan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku antara lain pasal 14 ayat 11 dan pasal 17 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 34 /04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik. Kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji dan atau honorarium dan atau tunjangan lainnya bagi direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2024 yang pelaksanaannya akan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham
dan atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, Pak. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang mengajukan keberatan terhadap usulan yang disampaikan, Pak. Berdasarkan perhitungan kami, yang menyatakan tidak setuju adalah sebanyak 100 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.012.700 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang ketiga tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang keempat, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Hio Michen selaku Komisaris Perseroan untuk menyampaikan pemaparan mata acara rapat yang keempat ini. Terima kasih Bapak Reza. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, perlu kami sampaikan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan telah menerima hasil audit dari kantor akuntan bahwa direksi dan Dewan Komisaris Perseroan KAP Independen Doli Babang Sulistianto Dadang dan Ali. Untuk itu, atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, saya mengucapkan terima kasih kepada kantor Angkutan Publik KAP Independen Doli Bambang Suryastianto dan dari Ali sebagai angkutan publik independen yang telah mengaudit buku-buku perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023. Berdasarkan pasal 3 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9 Tahun 2023 tentang penggunaan jasa angkutan publik dan kantor angkutan publik dalam kegiatan jasa keuangan Project 9 2023 dinyatakan bahwa penunjukan angkutan publik dan atau kantor angkutan publik wajib diputuskan oleh RUPS dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan angkutan publik dan atau kantor angkutan publik
RUPS dapat mendelegasikan kewenangan petunjukan kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan terkait. Demikian penjelasan kami terkait mata acara keempat. Rapat selanjutnya, jalannya rapat ini kami kembalikan kepada pemimpin rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang keempat ini. Hadirin yang kami hormati, sehubungan dengan uraian penjelasan yang telah disampaikan, kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. 1. Mendelegasikan wewenang penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 kepada Dewan Komisaris Perseroan dalam rangka memenuhi ketentuan yang berlaku dan memperoleh akuntan publik yang sesuai dengan kriteria akuntan publik yang dapat ditunjuk adalah akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, memiliki pengalaman audit di bidang kegiatan usaha perseroan, memiliki sumber daya manusia yang memadai dan memiliki independensi. Nomor 2, menyetujui pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya yang wajar bagi akuntan publik tersebut. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa para pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan atau tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang telah disampaikan? Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang mengajukan keberatan terhadap usulan yang disampaikan, Pak. Berdasarkan hasil perhitungan kami, maka yang menyatakan tidak setuju sebanyak 100 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.012.700 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang keempat tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat rapat yang telah disampaikan. Marilah kita lanjutkan pembahasan mata acara rapat yang kelima dan merupakan mata acara rapat yang terakhir, yaitu pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum. Selanjutnya, mengingat mata acara rapat yang kelima berhubungan erat dengan kegiatan usaha yang dijalankan oleh Direksi Perseroan, maka pembahasan mata acara rapat yang kelima akan disampaikan oleh Ibu Siska Andriana selaku Direktur Perseroan. Terima kasih Bapak Resa. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang terhormat, merujuk pada ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/POJK 04/2015 tentang laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, khususnya pada bab 3 bagian ke-1 tentang pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum oleh perusahaan terbuka, maka Perseroan menyampaikan bahwa sebagaimana tercantum dalam prospektus,
Dana hasil dari penawaran umum perdana saham yang telah diterima oleh perseroan adalah sebesar 40 miliar. Setelah dikurangi seluruh biaya-biaya emisi yang berhubungan dengan penawaran umum sebesar 3.485.952.565 rupiah, maka hasil bersih dana hasil penawaran umum adalah sebesar 36.411.435 rupiah. Adapun yang telah dipergunakan sebagai realisasi penggunaan dana adalah sebesar 36.514.047.435 rupiah. Dengan rincian penggunaan dana yang dapat dilihat selengkapnya pada halaman 73 laporan tahunan perseroan yang telah tersedia pada badan perseroan terhitung sejak tanggal pemanggilan rapat ini. Sedangkan sisa dana hasil penawaran umum adalah sebesar 0. Dengan demikian tidak terdapat sisa dana hasil penawaran umum dan seluruh dana hasil penawaran umum telah direalisasikan penggunaannya. Demikian penjelasan terkait mata acara kelima rapat. Selanjutnya jalannya rapat kami kembalikan kepada pemimpin rapat untuk menyampaikan usulan keputusan mata acara rapat yang kelima ini. Sehubungan dengan uraian mata acara kelima rapat yang telah disampaikan, maka kami mengusulkan kepada rapat untuk mengambil keputusan sebagai berikut. Menerima pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan, sehingga dengan demikian memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya kepada anggota direksi dan anggota dewan komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka lakukan terkait dengan penggunaan dana hasil penawaran umum perdana saham perseroan, sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam laporan realisasi dana hasil penawaran perdana saham perseroan sebagaimana dimuat dalam laporan keuangan perseroan. Demikianlah kami sampaikan. Selanjutnya jalannya rapat ini kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Sebelum kami meminta persetujuan rapat, kami persilakan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang hendak mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Dari para pemegang saham atau kuasa pemegang saham tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan atau tanggapan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena tidak ada yang mengajukan pertanyaan dan tanggapan, apakah di antara para pemegang saham atau kuasa pemegang saham baik yang hadir secara fisik maupun elektronik ada yang tidak setuju atau memberikan suara abstain terhadap usulan yang disampaikan? Dari pemegang saham atau kuasa pemegang saham ada yang menyatakan keberatan terhadap usulan yang saya sampaikan. Berdasarkan hasil perhitungan kami, maka pemegang saham yang tidak setuju sebanyak 100 suara, abstain sebanyak 0 suara, maka pemegang saham yang setuju adalah sebanyak 1.500.012.700 suara atau yang merupakan 99,99% dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah menyetujui usulan keputusan yang disampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Notaris. Karena keputusan mata acara rapat yang kelima tidak dapat diambil secara musyawarah untuk mufakat dan setelah dilakukan perhitungan suara, maka dapat kami simpulkan bahwa pemegang saham dengan suara terbanyak yaitu 99,99% dari seluruh jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima rapat yang telah disampaikan. Hadirin yang kami hormati, oleh karena seluruh mata acara rapat telah dibicarakan dan diputuskan, dan hingga batas waktu yang ditentukan dalam pasal 10 ayat 12 Anggaran Dasar Perseroan dan pasal 16 POJK 15/2020, yaitu selambat-lambatnya 7 hari sebelum tanggal pemanggilan rapat,
tidak ada usul-usul lain yang ingin diajukan oleh pemegang saham untuk dimasukkan kepada direksi, dimasukkan oleh direksi ke dalam mata acara rapat, maka selesailah sudah seluruh rangkaian acara rapat pada hari ini. Kami atas nama direksi dan Dewan Komisaris Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi bapak-bapak, ibu-ibu, dan hadirin sekalian dalam rapat ini, sehingga rapat ini dapat mengambil keputusan sebagaimana yang kita inginkan. Mudah-mudahan dengan dukungan dan doa restu Bapak dan Ibu sekalian, Perseroan dapat berprestasi lebih baik lagi di masa yang akan datang. Dengan diselesaikannya seluruh mata acara rapat, maka rapat umum pemegang saham tahunan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera ini Kamis 20 Juni 2024 pukul 14:19 bagian barat waktu Indonesia. Dengan ini saya nyatakan ditutup. Selanjutnya acara saya kembalikan kepada pembawa acara. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta hadirin yang kami hormati, selesailah sudah seluruh rangkaian rapat pada hari ini. Mudah-mudahan PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera dapat semakin terus berkembang dari waktu ke waktu. Saya mewakili Perseroan mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, serta para undangan dalam rapat ini. Perseroan memohon maaf atas ketersediaan snack yang terbatas serta tidak menyediakan laporan tahunan dalam bentuk fisik pada penyelenggaraan rapat ini. Sampai bertemu pada rapat umum pemegang saham PT Oscar Mitra Sukses Sejahtera Tbk selanjutnya. Kepada direksi dan Dewan Komisaris, mohon tidak meninggalkan tempat untuk sesi acara foto bersama.